Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin wahadirin sidang salat khusus yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita bersama, memberikan kesempatan untuk hadir di masjid kita dalam rangka melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat Alhamdulillah yang secara lokal hari ini sore ini adalah menyeluruh di seluruh Indonesia, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama dalam kalender hijrah Islam. Selama yang salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, salat gerhana atau gerhana bulan atau matahari adalah merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada relevansinya atau kaitannya dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Anggaplah umpamanya adanya tokoh yang meninggal atau bayi yang akan diistimewakan oleh Allah yang lahir pada saat berbarengan dengan gerhana ini. Pemahaman semacam ini adalah dengan tegas ditolak oleh hadis yang bersumber dari Aisyah. Saat itu kepercayaan orang-orang Arab memang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang tegas dikatakan, "Inkasafatis samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim, faqala an-nasu inkasafatis samsi lahutu Ibrahim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la hadi wa la lihadi ra'aytuhuma fadallaha wa sallu hatta tanqasifa." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa pada zaman Rasul pernah terjadi gerhana. Kemudian masyarakat pada waktu itu mengaitkan dengan lahirnya Ibrahim, Ibrahim, salah satu daripada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat berkembang pada waktu itu bahwa hadirnya matahari gerhana bulan itu adalah karena lahirnya seorang yang akan diistimewakan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW, lalu berkata Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, adalah dua-duanya merupakan tanda-tanda min ayatillahi, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. La yanqasifani qauta ahadin wala min hayatihi, tidak boleh dikaitkan dengan lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma, ketika Anda melihat, menyaksikan. Nah, di sini letak perbedaan para ulama. Ada yang berpendapat ketika dia tidak melihat, karena dalam redaksi hadisnya ini adalah ra'aytumuhuma. Jadi kalau dia melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, fadallah, barulah dia memuji kepada Allah, wasallu, kemudian salat, hatta tamkasifa, sampai kemudian gerhana itu selesai.
Nah, orang-orang yang memahami kalimat ra'aituhuma ini adalah diterjemahkan secara tekstual ketika dia tidak melihat gerhana itu baik bulan maupun matahari, maka mereka tidak mau melakukan sholat yang disebut dengan sholat kusuf atau sholat kusuf. Nah, pemahaman seperti itu adalah sudah bersifat konservatif ini. Karena kalimat ra'aitu fa'idha ra'aituhuma itu bisa dilihat secara mata telanjang, kemudian bisa dilihat dari hasil hisab yang dihitung oleh para ahli bahwa hari ini akan terjadi gerhana jam sekian lewat sekian detik dan berakhir jam sekian lewat sekian detik. Nah, menyaksikan dalam kalender atau dalam pengumuman resmi lebih banyak ulama mengatakan fa'idha ra'aituhuma sudah masuk dalam kategori kalau Anda melihat. Jadi tidak perlu kita sebenarnya dalam perspektif sekarang begitu melihat langsung kepada gerhana itu. Tidak perlu, karena kita sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah dihitung oleh para ahli. Kita tinggal melaksanakan. Nah, di Indonesia begitu pemahaman ini terbagi kepada dua. Ada yang memahami secara tekstual dari Rasulullah ini, tapi ada juga yang memahaminya secara majasi. Secara tekstual maknanya kalau dia tidak melihat gerhana hari ini, maka mereka tidak sholat. Tapi kita yang sudah melihat dalam pengumuman resmi dalam kalender Hijriah, maka kalimat itu melihatnya kita, menyaksikannya kita itu sudah termasuk ke dalam kalimat wara'aituhuma. Jadi tidak perlu kita melihat secara langsung tadi. Sama dengan perintah sholat umpamanya Bapak Ibu. Perintah sholat itu adalah Nabi selama hidupnya memang tidak pernah menghisab. Nabi selamanya bekerja. Bahkan dalam sebuah hadis yang disebut dari Aisyah, sampai hari terakhir kehidupan Rasul 8 hari Rasul sebelum meninggal. Maka ketika Rasul ingin melakukan sholat tetap bekerja. Diperintahkan oleh Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, kamu lihat sudah masuk belum duhur, kamu sudah masuk belum asar, sudah masuk belum maghrib, sudah masuk belum isya, sudah masuk belum subuh. Kita lihat Nabi. Jadi sampai meninggal Nabi sebenarnya ketika ingin melaksanakan sholat selama hidupnya, Bapak Ibu, tidak pernah Nabi bisa. Berbeda dengan puasa. Puasa itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada 3 metodologi Rasul dalam menentukan satu Ramadan. Yang pertama firman Hilal, hadis yang bersumber dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim, sumu liru'yatihi wa ya'afiru liru'yatihi. Puasa Anda kalau Anda melihat hilal, berbuka Anda kalau Anda melihat hilal, maksudnya tanggal 1 Syawal. Nah, metode yang dilakukan Nabi adalah ausyahad dari Anda. Memakai persaksian orang-orang yang adil. Rasul tidak melihat hilal pada waktu itu, sahabat tidak melihat hilal waktu itu. Tapi ada orang Arab kuno yang tergopoh-gopoh turun ke bawah menyampaikan berita kepada Nabi. Kasahitu hilal ya Rasulullah. Kasahitu hilal ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian dengan instruksi dari Jibril, Nabi mendapat perintah dari Jibril, disumpahlah orang laki-laki itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai laki-laki, maukah Anda disumpah tidak ada Tuhan selain Allah, Rasul itu utusan Allah? Ya Rasulullah, ya Rasul, saya mau bersumpah. Begitu setelah bersumpah Rasul orang laki-laki itu bersumpah, Nabi bilang, ya Bilal, adil nasi, Rasulullah. Bilal, sampaikan kepada umat, besok kita puasa. Ini juga dipakai Nabi dalam menentukan satu Ramadan. Dan yang ketiga, metode yang ketiga digunakan oleh Nabi menentukan satu Ramadan itu adalah Bismillah Sya'ban Salasina. Ini juga disebut dengan metode besar. Dari mana sumber hadisnya? Bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Fa'innahu bi'alaikum fa'ikmilul iddata Sya'ban Salasina, kata Nabi. Ketika pada suatu masa
metode ini dalam perspektif dia, Bapak Ibu, disebut dengan metode hisab. Dan inilah yang berlaku sampai sekarang. Dan ini juga dijaga oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan metode hisab, dengan didasari dengan referensi keilmuan yang luar biasa, ada ilmu astronomi, ada ilmu falak, menentukan satu Ramadan termasuk apa yang terjadi hari ini adalah ditentukan melalui metode hisab. Nah, sama halnya dengan gerhana ini, Bapak Ibu. Semestinya kita jangan terpaku kepada kalimat yang disampaikan oleh Rasul, "Faidah itu umum." Tidak bisa kita bahas secara tekstual dalam konteks kekinian, Bapak Ibu. Kalau pada zaman Rasul oke, karena tidak ada alat, tidak ada buku yang bisa melihat bulan dan matahari itu. Kalau sekarang sudah ada, maka semestinya yang dijadikan dasar dalam kalimat "Faidah itu umum" itu adalah menyaksikan, melihat dari kalender-kalender Hijriah yang sudah dihisab oleh para ulama. Tidak perlu kita mantap sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul, Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana bulan dan matahari itu? Jelas dalam hadisnya, "Fadha'ullah." Anda banyak berdoa. Banyak berdoa Anda ketika terjadi gerhana itu. Terjadi gerhana bulan kah, gerhana matahari kah, kita harus berdoa, minta kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang bisa saja suatu saat kita terhempas dalam kehidupan dunia ini. Itu harus kita minta sama Allah. Selamatkan kami ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah, beri kami kesedaran waktu untuk melakukan ibadah ya Allah, beri kami kesempatan untuk selalu iktibar kepada Rasul-Mu ya Allah. Itu yang harus kita minta. Karena bagaimanapun persepsi manusia terkait dengan gerhana itu selalu ada persepsi yang bernilai negatif, Bapak Ibu. Kalau kamu saya, Bapak Ibu, kalau terjadi gerhana itu, kita disuruh makan kelapa dan berlian. Itu, ya. Padahal gerhana itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah bisa menggerakkan dunia, Allah bisa memberikan sinar pada dunia, Allah bisa menghancurkan dunia, Allah bisa membangun dunia. Semuanya berada dalam hak prerogatif Allah. Tinggal bagaimana keinginan Allah. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana ini, kata Rasul dalam hadisnya, "Fad'u lahu." Banyak-banyak Anda berdoa kepada Allah. Tentang apa? Tentang segala kehidupan. Sudah benarkah kehidupan kita minta sama Allah akan dibenarkan oleh Allah? Tata cara beribadah kita sudah benarkah ibadah kita minta sama Allah untuk diteguhkan ibadah kita? Tata cara komunikasi kita, akhlak kita minta sama Allah agar Allah memberikan akhlak dan etika yang baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Itu yang harus didoakan kepada Allah. Jadi tidak terkait dengan doa-doa yang menyebut kebahagiaan dunia, Pak. Tidak. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, limpahkan rezeki yang halal dan banyak. Tidak. Bukan di sini ranahnya. Gitu. Di sini ranahnya dalam doa itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di dunia ini, ibadah kita bagus, kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini ranahnya dalam berdoa. Jadi doanya itu berorientasi kepada keselamatan kita, tidak terkait dengan kehidupan dunia ini. Ya. Ada para ulama yang mengatakan Anda minta rezeki pada bulan gerhana yang tidak ada, tetapi dianjurkan bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita diberikan konsistensi oleh Allah, istiqamah oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang diajarkan dalam hadis adalah bertaubat. Kita banyak bertaubat sama Allah. Manusia tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna kita di dunia ini. Selalu kita diselimuti oleh perbuatan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Apakah dosa itu kita sengaja atau
kita mengklaim bahwa diri kita adalah terlepas daripada dosa. No, tidak pernah. Bisa. Ya, karena itu Bapak Ibu, permohonan Bapak kita kepada Allah itu harus senantiasa kita laksanakan. Apalagi ketika kita menghadapi gerhana matahari atau bulan. Jelas disampaikan oleh Rasul untuk banyak-banyak kita bertawaf. Jangan lagi kita melakukan hal yang bersifat larang. Ini gerhana. Jangan-jangan Allah akan memberikan, menempatkan kekuasaan yang membuat kita menderita saja. Nah, kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita memang bersedekah. Kebetulan gerhana ini adalah terjadi pada bulan suci Ramadan. Ada sedekah berlipat ganda. Dianjurkan pada bulan suci Ramadan kita bersedekah. Fa'aksir sadaqah kata Nabi. Sebagaimana dikutip dalam kitab Tarjih Muhammadiyah, ada judul khusus al-amalul afdhal dalam tadi. Salah satunya adalah fa'aksir bis sadaqah. Perbanyak Anda bersedekah pada bulan suci Ramadan. Nah, ketika terjadi gerhana bulan atau matahari, dianjurkan juga oleh Nabi kita memperbanyak sedekah semampu kita, Bapak Ibu, sebisa kita. Jangan sampai kita memiliki sesuatu yang ingin sedekahkan dan kita tahan karena perasaan kita, oh emang saya akan kita sedekahkan. Nabi menganjurkan pada bulan suci Ramadan, kebetulan hari ini yang kedua. Karena kebetulan juga pada terjadi gerhana, salah satu amalan yang dicontohkan Rasul memperbanyak sedekah. Oh itu yang saya hormati, ada 5 hal sebenarnya yang dilakukan Rasul secara konsisten di setiap kali Rasul berjumpa dengan gerhana bulan atau gerhana matahari. Kali ini hanya 2 yang dapat kita